Nah, jadi nanti residu-residu kimia yang sudah membeku, yang tidak terserap oleh tanaman itu nanti akan hancur, akan larut, yang sehingganya nanti bisa dimanfaatkan lagi oleh tanaman cabai kita ya, sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Nah, oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua, saya rasa para sahabat-sahabat tani sekarang senyumnya sudah pada lebar ya, karena harga cabai sudah mulai naik sesuai dengan harapan semua petani cabai ya tentunya. Nah, oke, pada kesempatan video kali ini saya akan praktekkan sekaligus saya bagikan ya cara saya di dalam merawat media tanam ya sahabat tani. Jadi agar supaya tanaman cabai kita itu umurnya bisa panjang, kemudian bagian perakaran itu tetap sehat, tetap terjaga, yang sehingganya nanti di dalam penyerapan unsur haranya itu bisa lebih maksimal, tidak ada gangguan ya. Jadi nanti buahnya terus berkelanjutan. Nah, jadi sangat perlu sekali, jadi kita harus mengaplikasikan pupuk pembedah tanah. Jadi untuk pupuk pembedah tanah itu tidak hanya diaplikasikan di awal sebelum penanaman, akan tetapi di dalam proses perjalanan kita berbudidaya tanaman cabai ataupun di dalam proses perawatan itu harus rutin ya di dalam kita merawat media tanamnya. Jadi agar tanaman cabai kita tidak mengalami kendala, terutama di bagian media tanam ataupun bagian perakaran. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan mengaplikasikan POC Agrovulkan Super Aktif, kemudian saya kombinasikan dengan pupuk pembedah tanah yang saya buat sendiri ya, dengan bahan kohe kambing yang saya fermentasi, yang saya larutkan, yang saya gabungkan dengan POC Agrovulkan juga ya. Itu untuk pembuatannya sangat mudah sekali. Saya juga sudah share di video cara pembuatan pupuk pembedah tanah seperti ini, itu sangat mudah sekali. Nah, hari ini saya akan mengaplikasikan karena saya cek, saya lihat itu untuk kohenya itu sudah benar-benar hancur, sudah larut ke dalam air ya sahabat tani. Oke, sama-sama mari kita cek dulu untuk kondisi pupuk pembedah tanah yang saya buat sendiri. Nah, oke, mari sama-sama kita cek ya, kita lihat untuk kondisinya tuh seperti ini. Tuh airnya sudah hitam ya. Ini artinya untuk kohe, bahan kohe yang sudah saya masukkan ini sudah terlarut ya, sudah tercampur, sudah hancur, sudah homogen ya sahabat tani. Nah, ini sudah sangat bagus sekali untuk dijadikan pembedah tanah, apalagi nanti di dalam pengaplikasiannya dicampur dengan POC Agrovulkan. Nah, jadi nanti residu-residu kimia yang sudah membeku, yang tidak terserap oleh tanaman itu nanti akan hancur, akan larut, yang sehingganya nanti bisa dimanfaatkan lagi oleh tanaman cabai kita ya sahabat tani. Nah, itu artinya residu-residu ataupun nutrisi-nutrisi yang tadinya menjadi residu yang tidak bisa diserap oleh tanaman itu bisa diserap oleh tanaman cabai kita, asalkan kita rutin mengaplikasikan pupuk pembedah tanah, contohnya seperti POC Agrovulkan Super Aktif ini ya sahabat tani. Kemudian tidak ada efek samping dan ramah lingkungan ya. Kemudian dapat mengikat air di dalam tanah ya sahabat tani, menyuburkan dan menggemburkan tanah yang rusak, artinya tanah yang lempung ataupun tanah yang keras ya sahabat tani. Jadi karena manfaatnya sangat bagus sekali, makanya saya membuat pupuk pembedah tanah sendiri, kemudian dalam pengaplikasiannya juga saya gabungkan dengan POC Agrovulkan Super Aktif ini, karena di dalamnya dia mengandung mikroba yang mampu mengurai residu-residu kimia yang ada di dalam media tanam. Nah, oke, selanjutnya setelah saya perlihatkan mengenai kondisi pupuk pembedah tanahnya, serta saya jelaskan mengenai manfaat daripada POC Agrovulkan, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya sahabat tani semua. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya para sahabat tani semua. Untuk pengaplikasiannya itu sangat mudah sekali. Jadi pupuk pembedah tanah yang sudah saya buat ini, ataupun kalau sahabat tani tidak memiliki pupuk pembedah tanah yang buatan sendiri, sahabat tani bisa mencampurkan dengan asam humat ya sahabat tani semua. Nah, untuk caranya kita isi dulu setengah tangkinya ya. Ini tangkinya kapasitasnya 20 liter. Kita isi separuh dulu, ataupun kira-kira 2 ember dulu lah ya. Kemudian kita masukkan POC Agrovulkannya. Nah, ini untuk POC Agrovulkannya, dosis per tangki 20 liter untuk pengocoran itu kita pakai sebanyak 100 ml. Nah, 100 ml seperti ini ya sahabat tani. Nah, ini nanti kalau kita rutin mengaplikasikan ini lama kelamaan media tanam kita itu akan semakin subur ya sahabat tani. Syaratnya itu rutin.
Jadi ketika kita sering mengaplikasikan pupuk kimia melalui kocor, itu harus rutin mengaplikasikan pupuk pembenah tanah ya sahabat tani. Tujuannya untuk mengurangi ataupun menghilangkan residu-residu kimia yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan ataupun bahkan membahayakan untuk tanaman kita. Ini nanti residu kimianya itu akan diurai, kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman cabai kita, yang sehingganya residunya itu akan hilang. Nanti media tanam kita akan semakin subur. Nah, oke, setelah kita masukkan pupuk POC Agrovalkannya, selanjutnya kita isi sampai penuh ya untuk tangki kocornya. Kemudian ini langsung bisa kita aplikasikan. Selanjutnya diaplik dengan cara dikocor ya ke bagian lubang tanam, kemudian ke bagian lubang pupuk susulan juga kita kasih ya, untuk dosisnya masing-masing 100 ml. Nanti dia akan mengurai residu kimia yang ada di bagian media tanamnya ini ya, sahabat tani semua. Karena kita misalkan sering mengaplikasikan pupuk kimia melalui kocor, itu kalau tidak kita berikan pupuk pembenah tanah, itu takutnya nanti media tanam kita akan rusak ya. Biasanya sering terjadi asem-asemen, pH-nya sering ngedrop, kemudian seringkali juga terjadi serangan yang namanya layu fusarium. Nah, oke ya para sahabat-sahabat taniku semua, jadi demikian tadi praktek saya di dalam merawat media tanam ya sahabat tani, dengan rutin mengaplikasikan pupuk pembenah tanah. Jadi pupuk pembenah tanah itu berbagai macam jenisnya, akan tetapi yang selalu saya andalkan, yang selalu saya gunakan yaitu adalah POC Agrovalkan. Nah, di dalam pengaplikasiannya agar lebih maksimal lagi, agar lebih bagus lagi, itu saya kombinasikan dengan pupuk pembenah tanah yang saya buat sendiri. Tentunya bahan bakunya yaitu tidak ketinggalan yang namanya POC Agrovalkan juga, dan video cara pembuatan pembenah tanahnya juga sudah pernah saya bagikan ya sahabat tani semua. Nah, jadi demikian tadi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua. Jadi asalkan kita rutin mengaplikasikan pupuk pembenah tanah, nanti insya Allah media tanam cabai kita ataupun tanaman yang lain itu akan tetap terjaga. Kemudian kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam media tanam itu juga tetap beraktivitas secara lancar. Tentunya di dalam merawat ataupun menjaga kesuburan media tanam ya sahabat tani. Nah, selanjutnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.